Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah senang banget Ustadz Maulana, banyak lagi tuh jamaah yang ada di rumah tuh. Ya, Yang pada baru gabung bergabung. semua. Ih, Makasih senang banyak. banget. Lalu bukan hanya gabung, Apa? bukannya baik buat dirinya, tapi mengajak orang lain untuk nonton Islam Tindak. Nah itu dia, Masya Allah, Insya Jadi Allah. ajak, halo sekarang nonton Ayo Islam Tindak nonton, gitu. Jadi kita berbagi manfaat. berapa yang ikut karena ajakannya pun dapat pahala. Nah, itu salah satu tanda orang baik juga tuh. Tadi juga udah dijelasin tuh tanda orang baiknya apa aja. Sholat berjamaah, insya Allah tanda orang baik. Berbagi manfaat tuh yang seperti tadi Ustadz Maulana bilang, mengajak orang lain ke arah kebaikan, itu tanda orang baik. Ada lagi gak sih? Masih ada, akan kita bahas lagi lebih dalam lagi. Tapi sekarang aku mau ngasih lihat dulu nih artikel yang, aduh ini gemesin banget kalau dibaca artikelnya. Langsung aja aku bacain ya. Ini dia, ditagih hutang, wanita ini mengamuk hingga lemparkan barang kepada penagih. Ya Allah, itu bagaimana itu Ustadz kejadiannya seperti itu. Sebenarnya dalam Islam pun kita ada syarat tertentu yang kita diperbolehkan untuk kita menghutang kepada orang ya Ustadz ya. Tapi kalau keadaannya seperti itu, giliran ditagih lebih galak itu bagaimana? Benar gak nih? Salah satu lagi tanda orang baik nih menurut Allah dan Rasulullah adalah kalau kita itu paling baik dalam pembayaran hutangnya. Nah mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim, pengalaman orang berutang ya. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim, berbicara tentang utang piutang adalah bagian dari muamalah ya. Bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia. Tapi ketahuilah, hindarilah berutang. Karena berutang itu kan menghinakan diri, kemudian menggelisakan hati di malam hari. Dan ini mohon izin, bagaimana tanda orang baik itu kita akan lihat. Karena kalau mau lihat orang baik tidaknya itu, mau lebih akrab dengannya, nginap di rumahnya. Nginap di rumahnya? Pasti kamu tahu bagaimana sifat-sifatnya, kebiasaannya. Engkau seperjalanan dengan dia. Oh iya. Oh kau pasti tahu itu semua. Oh ternyata begini orang. Egois apa enggak, baik atau tidak. Seperjalanan lah. Yang ketiga yakni berbisnislah dengan dia. Salah satunya ungkapan utang piutang ini. Apakah dia tepat janji atau tepat waktu. Nah, dari sini perlakuannya. Nabi bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam pembayaran utang. Sekali lagi, pembayaran utang. Karena dalam hal ini pembayaran utang ini kelihatan betul. Bagaimana reaksinya ketika ditagih. Mohon maaf ya, jangan marah. Biasanya kalau mau utang, aduh baik banget. Manis banget ya. Manis, ya Allah. Pada saat ditagih, galak duluan dia. Kayak tadi dilempar barang tuh. Ya Allah. Mohon maaf, inilah yang dikhawatirkan. Jangan sampai dalam utang piutang itu ada bentuk kezoliman. Seharusnya sudah jatuh tempo tapi dia tidak bayar. Maka semua harta yang dimilikinya tidak berkah. Karena sudah dan dizalimi orang. Orang itu harusnya kan karena sekiranya aku bayar utangmu, dia bisa keluarkan zakatnya. Dia bisa keluarkan zakatnya. Tapi gara-gara kau yang tahan, itu mengendap, itu mungkin ya Allah, kamu enak tidurmu tapi dia yang mikirin kan. Iya. Iya. Padahal dia lebih membutuhkan Iya, juga. berarti bentuk kesoliman yang nyata bagi orang yang tidak, artinya pembayaran utangnya tidak bagus. Entah itu ditunda, entah itu tadi seperti itu, entah itu timbul kebohongan. Di mana mamamu? Keluar, baru kelihatan kakinya di bawah gorden. Ngumpet. Katanya, kalau keluar, beritahu mamamu kalau keluar bawa juga kakinya. Karena saya lihat kakinya. Nah, apalagi mendapatkan kemuliaan lewat utang piutang. Mau tahu bagaimana cara mendapatkan kemuliaan lewat utang piutang? Ya. Sebenarnya kita akan dapat kemuliaan lewat utang piutang itu dengan cara apa? Lakukan adab-adab berutang dengan baik. Entah itu yang memberi utang, entah itu yang diutangi. Ibaratnya yang berutang maksudnya. Ya. Nah, mohon maaf dua-duanya ini bisa mendapatkan kemuliaan. Dengan cara apa? Menjadikan ini makin akrab. Mohon maaf ya, memberi utang itu pahalanya lebih besar daripada bersedekah. Oh ya? Iya. Karena menolong yang membutuhkan kan? Iya. Oh. Kalau orang yang kau sedekahi belum tentu dia butuh. Tapi kalau orang yang ada orang berutang padamu, itu luar biasa. Nabi pernah berutang Ustaz? Iya. Tapi saya kasih ingatkan bahwa Nabi berutang bukan karena pribadi beliau. Tapi karena ada ahlu supa yang dibiayai. Yang tinggal di Masjid Nabawi. 80 sahabat Nabi yang tidak punya rumah, tinggalnya di mana? Di masjid, namanya ahlu supa. Inilah yang kadang-kala Nabi berutang ini. Jadi Nabi tidak berutang karena pribadi beliau. Tapi untuk alasan yang mulia Oh ya yang, Ustaz ya. untuk membantu orang. Ya. Mohon maaf, ya Allah, salah satu
pesan istri saya, jangan berutang. Setengah mati lah saya ini. Tapi Ustadz nggak mungkin ngutang lah. Amin. Secara Masya Allah kan. Iya, alhamdulillah. Jadi gitu, mohon maaf kepada semuanya. Perlakukanlah orang-orang yang dalam artian engkau kasih dia tepat waktu. Kalau boleh perlu, jangan sampai pas jatuh tempo. Sebelumnya, kalau perlu ucapkan terima kasih, berbuat baik, silaturahminya makin bagus. Biasanya tiap hari datang ke rumah orang, tapi ketika punya utang tidak pernah muncul. Biasanya dia baik sama orang, tapi ketika dia punya utang, dia kabur. Bukan itu maksudnya. Orang yang memberi utang itu sebenarnya merasa diri bahwa kau adalah bagian dari keluarganya. Tapi bukan engkau lari, malah memutus silaturahmi disebabkan karena utang. Makanya mendapatkan kemuliaan lewat utang piutang. Orang yang dapat pahala lebih besar karena engkau mendapatkan atau menerima utangan dari dia, tapi engkau mendapatkan kemuliaan dengan apa? Memberikan sebelum jatuh tempo. Dan kalau perlu kasih hadiah. Bukan berarti tambahan, tidak. Sebagai ucapan terima kasih. Oh Tidak iya. ada salahnya. Kasih kue lagi kan boleh ya. Minimal senyuman lah. Senyuman minimal. Aduh, makasih banyak gitu. Masya Allah. Pasti senang dia. Masya Allah, jazakallah Ustadz Maulana. Terima kasih itu. Jadi mau tahu siapa orang baik atau tidak? Ya. Lihat ketika dia berutang. Nah, Masya Allah, dan sebaik-baik kita adalah siapa yang paling baik dalam pembayaran hutangnya, Masya Allah. Jadi kalau kita punya hutang, ayo dilunasin kalau bisa sebelum jatuh temponya. Dan kalau ngelunasin kata Ustadz Maulana tuh, kalau bisa kasih bonus lah, Masya Allah, minimal senyuman, Masya Allah. Nah, berbuat baik kepada orang lain itu penting. Tapi terkadang ada juga orang yang, oke, dia berbuat baik kepada orang lain, tapi dia lupa nih untuk berbuat baik kepada keluarganya. Nah, ini dia yang akan kita bahas dan saya mau tanya sama Ustadz Ahmad Khan. Benar gak nih Ustadz Ahmad Khan, tanda orang baik menurut Allah dan Rasulullah adalah kalau kita berbuat baik kepada keluarga kita? Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam satu buah hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi, kata Rasulullah, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku, kata Rasulullah. Jadi baik terhadap keluarga ini banyak sekali hal yang harus kita pelajari. Di antaranya suami memberikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk istrinya. Ketika dia makan, maka dia memberi makan kepada istri makan yang sama. Ketika dia berpakaian juga berikan pakaian yang layak. Jangan suami pakai yang mahal, istri dikasih yang murah. Ya, kasih dengan pakaian yang sama dengan apa yang dipakai oleh suami. Lalu kemudian istri juga harus menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri kepada suaminya karena ada haknya suami di situ. Begitu juga dengan suami, di situ ada haknya istri. Maka harus saling memberikan kewajiban dan hak satu sama lainnya. Lalu kemudian juga harus selalu senantiasa berbuat baik kepada keluarga itu dengan memperhatikan hak-haknya anak juga. Ya, sehingga apa? Sehingga semua akan terlaksana dengan baik sesuai dengan rumah tangga baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Lihat bagaimana Rasulullah SAW. Rasulullah itu dikatakan bahwasanya Rasulullah seringkali ya beliau itu meluangkan waktu dengan istrinya. Meluangkan waktu dengan anak-anaknya, bercanda, bermain dengan mereka. Akan tetapi idza jaa waktu shalah, apabila datang waktu shalah, maka Nabi bangun dari tempatnya, lalu Nabi perintahkan keluarganya untuk melaksanakan sholat. Bahkan Nabi bangun dari tempat itu seolah Nabi tidak kenal dengan mereka. Kenapa? Karena menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya banyak di zaman sekarang kepala rumah tangga itu baik terhadap keluarga yang dia pikirkan hanya urusan dunia saja. Bagaimana ya diberikan fasilitas hidup yang mewah, bagaimana diberikan dunia yang serba berkecukupan dan lain sebagainya. Sehingga keluarganya lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kewajiban yang paling besar dari seorang suami itu bukan hanya sekedar memberikan uang atau mencari nafkah buat keluarga, tetapi ada tanggung jawab yang lebih besar dari seorang kepala rumah tangga, yaitu menjaga istri dan anak-anaknya dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak orang yang dilupakan di zaman sekarang. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Ku anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian, keluarga kalian daripada siksa api neraka. Lihat bagaimana Rasulullah SAW perhatian dengan keluarganya. Nabi teramat sayang kepada istrinya. Rasulullah ketika satu malam pulang, Nabi pulangnya kemalaman karena kesian mengganggu daripada tidurnya Sayyidah Aisyah. Rasulullah mau ketok pintu nggak jadi. Akhirnya Rasulullah gelar sorbannya tidur di depan pintu. Kenapa? Saking cintanya sama Aisyah, menjaga haknya jangan sampai tidurnya terganggu. Cinta. Akan tetapi ternyata Siti Aisyah
beliau juga nggak tidur di dalam kamar. Karena khawatir Nabi bangun, khawatir tidak terdengar ketika ketuk pintu, akhirnya Sayyidah Aisyah juga tidur di depan pintu. Satu malam itu mereka tidur hanya terhalangi oleh selembar pintu. Iya. Jadi kalau bicara romantis, apakah ada cinta ataupun Sweet banget ya ya. kejadian yang lebih romantis daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Karena romantis itu nggak diukur dengan harta aja. Romantis itu adalah ketika seorang suami pergi mencari nafkah, istrinya menghantar sampai ke pintu, lalu kemudian suami mencium kening istrinya, lalu istri berkata, ayah kalau engkau mau keluar cari nafkah yang halal silahkan engkau pergi. Kami akan mendoakan agar engkau diberi keberkahan rezeki oleh Allah. Tapi seandainya engkau mau cari rezeki yang syubhat atau yang haram, lebih baik engkau di rumah saja karena kami sanggup menahan lapar tapi kami nggak sanggup menahan siksa api neraka. Jadi sebenarnya banyak hal-hal yang dilupakan ya karena yang namanya baik terhadap keluarga itu nggak cuma dalam urusan dunia dan urusan akhirat itu lebih penting. Walal akhiratu khairun wa abqa. Urusan akhirat itu lebih kekal, lebih utama, lebih penting. Walaupun kita hidup di dunia, tetap ada urusan akhirat yang jangan sampai kita lupakan. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan banyak di zaman sekarang, mohon maaf, keluarga yang baik dalam urusan dunia kepada keluarganya, tapi dalam urusan akhirat mereka lalai. Anaknya nggak sholat dibiarin, anaknya nggak nutup aurat dibiarin, istrinya melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala dibiarin. Tapi disinilah peran penting rumah tangga bersama-sama mengikuti himbauan dan bimbingan rumah tangga baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena Rasulullah panutan kita. Rasulullah kalau pulang ke rumah nanya sama Sayyidah Aisyah udah matang belum masakan. Kalau seandainya masih masak, Nabi sing-singkan lengan baju, Nabi bantu Sayyidah Aisyah untuk bantu masak di dapur. Nabi ikut potong daging di dapur. Kalau seandainya tidak ada makanan yang bisa dimakan, Nabi katakan, wahai Aisyah, aku hari ini puasa. Lihat bagaimana akhlak mulianya Nabi Muhammad. Jadi kalau mau rumah tangga kita sempurna, jangan contoh yang lain. Contoh rumah tangganya Nabi Muhammad SAW, berikan hak sebagai seorang suami dan istri, insya Allah rumah tangga kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Tapi yang Ustadz Ahmad Kam bilang tuh benar sih, aku kayak gitu. Jadi kalau setiap aku mau pergi kerja, istri aku nganterin sampai depan pintu, cium tangan, terus aku cium keningnya. Terus akhirnya dia bisikin aku, sayang uang belanja kurang gitu. Terakhirnya malah kayak gitu. Masya Allah. Tapi makasih Ustadz, itu jadi sentilan buat kita. Kalau kita dalam, bukan cuma baik dalam untuk keluarga kita dalam urusan dunia aja, kasih fasilitas atau pendidikan. Tapi untuk urusan akhirat juga itu lebih penting dari semuanya. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz. Masya Allah. Nah sekarang kita akan masuk ke segmen yang ini banyak banget nih, aku tahu nih jamaah yang ada di rumah kangen banget nih dari kemarin. Aduh kapan dong ada segmen ini lagi. Nah kalau gitu langsung aja siapkan hari dan pikiran kita, pasrahkan pada ilahi. Karena kita akan masuk ke segmen Al-Quran Menjawab. Masya Allah, silakan Ustadz Ahmad Khan, silakan Ustadz Syam. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pernahkah terpikir di dalam pikiran dan hati kita siapa sajakah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik di muka bumi ini? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam Al-Quran bahwasanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beramal soleh, mereka adalah sebaik-baiknya makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan dua tanda, beriman dan beramal soleh. Maka jadilah kita orang yang beriman kepada Allah dengan selalu senantiasa beribadah kepadanya, dan kita jadi orang yang selalu senantiasa mengerjakan amal soleh semampu kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang paling baik di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian kita harus mengetahui sesungguhnya orang yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan paling mulia itu siapakah mereka? يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
Subhanallah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya wahai manusia, sesungguhnya kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan Allah jadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal satu dengan yang lainnya. Dan ketahuilah bahwasanya orang yang paling baik dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kita lakukan. Maka jadilah kita orang yang bertakwa, jadilah kita orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, agar kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tahukah kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu selalu bersama dengan dua golongan orang yang istimewa. Siapakah mereka? Inna Allah ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Orang yang bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, maka mereka selalu akan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu keistimewaan yang besar. Kajian kali ini betul-betul luar biasa, tanda-tanda orang yang baik menurut Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Karena kalau kita perhatikan, mungkin di antara kita pada dasarnya semua adalah orang yang baik. Akan tetapi banyak di antara kita yang lupa dan lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga kita menjadi orang yang buruk. Oleh sebab itu selalu senantiasa memperbaiki diri, menjadi lebih baik lagi dalam setiap keadaan dengan cara kita membaca Al-Quran, belajar kepada ulama, duduk dengan orang soleh. Karena duduknya kita dengan orang soleh pun itu akan memberikan dampak athar. Apa kata Rasulullah? Hum idza ru'u dzukirallah. Karena orang-orang soleh kalau kita pandang wajah mereka maka menandakan bahwasanya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalulah kalian bersama dengan orang-orang yang baik dan benar. Allah enggak suruh kita buat jadi orang baik dan benar, tapi duduk dulu deh bareng sama orang soleh. Duduk sama orang yang baik dan benar. Nanti kita akan kebawa jadi baik dan benar. Nanti kita akan kebawa jadi orang yang soleh. Karena yang namanya perubahan menjadi orang baik itu membutuhkan proses. Tetapi dengan duduknya kita bersama orang baik, duduknya kita bersama orang soleh, ketahuilah bahwasanya kebaikan dan kesolehan itu akan menular cepat kepada kita sehingga kita bisa berubah menjadi orang baik. Sebagaimana ketika kita duduk dengan orang yang buruk, kita duduk dengan pemalas, maka keburukan dan sifat malas dari mereka juga akan menular kepada kita dengan cepat. Oleh sebab itu, jadilah orang yang baik menurut Allah dan Rasulnya, jangan menjadi orang baik menurut manusia. Karena kalau kita cari ridho manusia, itu adalah sesuatu yang mustahil untuk kita raih. Tapi carilah ridho Allah Subhanahu wa taala, itu sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang baik menurut Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW, sehingga kita beruntung bukan cuma di dunia, tetapi juga bisa beruntung sampai ke akhirat. Dan keluarga kita dijadikan orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, semoga kedepannya kehidupan kita ya Ustadz ya jauh lebih baik dari sebelumnya dan penuh dengan keberkahan ya Ustadz ya. Tapi menarik juga nih buat yang di rumah. Susah jadi orang baik. Kalau begitu minimal kita duduk dekat orang baik ya. Ya, biar Karena kita ke bawah gitu. otomatis kita malu berbuat buruk. Oh iya betul. Iya kan? Kita jadi segan, takut, enggak enak ya. Malu ya. Mungkin malas berpuasa karena keikut. Makanya bulan Ramadan itu jadi luar biasa orang berbuat baik kebaikan karena banyak berpotensi kebaikan karena banyak yang mengajak kita berbuat baik Masya karena Allah. keadaan. Dan untuk itu aku bisa dibilang aku termasuk orang yang beruntung karena aku bisa ada di sebelah guru-guruku saat ini Masya Allah. Insya Allah banyak belajar dari Ustadz Maulana, Ustadz Ahmad kan juga Ustadz Syam. Baik jamaah, ini aku punya pertanyaan, coba disimak pertanyaannya. Ini penting sekali, aku mau nanya sama Ustadz Syam. Apa Ustadz, itu pertanyaan pentingnya? nih kita sudah beramal soleh, Hmm. kita sudah beramal baik. Berarti itu kan kita tanda-tanda orang baik menurut Allah ya Ustadz ya. Yang tadi itu. Yang tadi itu. Heeh. Tapi ternyata kita masih suka ngegibah dan berbuat kerusakan. Itu kita masih baik nggak di mata Allah Ustadz? Gimana Ustadz Syam? Masya Allah, jadi dia sudah melaksanakan yang pertama yang baik tadi kan belajar Quran, mengajarkannya. Iya. Kemudian udah menjadi orang yang manfaat, Iya. kemudian orang yang memberi makanan, kemudian orang yang Sholat ini. jamaah, Iya, sholat semuanya. Semua dilakukan, tapi ternyata dia juga di sisi lain masih melakukan dosa. Nah, Ya, kita lihat kembali ya hadis Rasulullah SAW.
Sebaik-baik daripada kalian belajar Quran mengajarkan. Sebaik-baik dari kalian yang paling bagus kepada keluarganya. Sebaik-baik dari kalian yang memberi makanan. Sebaik-baik. Terus pertanyaannya yang mana dong yang paling baik? Kalau semuanya jadi sebaik-baik. Gitu. Jadi ada yang nanya, kok Rasulullah nggak konsisten? Kok Rasulullah tiba-tiba di suatu kali bilangnya paling baik adalah sholat berjamaah. Yang paling baik sama keluarganya. Terus pertanyaannya apakah Rasulullah tidak konsisten? Apakah Rasulullah SAW berubah-berubah pendapatnya? Ternyata hadis itu keluar, riwayat itu keluar adalah tergantung dari orang yang bertanya. Itu alasan pertama. Ada orang yang bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah amal apa yang paling baik? Kata Rasulullah amal paling baik adalah sholat di awal waktu. Kenapa? Karena Nabi tahu ini orang baik nih akhlaknya, tapi sholatnya suka telat. Jadi dikasih tahunya sholat di awal waktu. Ada lagi yang nanya, ya Rasulullah amal apa yang paling baik? Kata Nabi amal paling baik adalah berbakti kepada orang tua. Karena Nabi tahu orang ini sholatnya bagus tapi dia suka ngelawan orang tuanya. Jadi tergantung situasinya, makanya disebutkan dengan asbabul wurud. Kemudian berubah-berubah tadi sebaik-baik manusia. Siapa yang paling baik? Untuk apa? Alasan kedua supaya kita melaksanakan semuanya. Kenapa kita melaksanakan semuanya? Karena kita tidak pernah tahu amal yang mana yang Allah ridhoi. Amal yang mana yang Allah ridhoi. Maka kalau ditanyakan ada orang amal soleh sudah tapi ternyata masih berbuat dosa. Oke lah untuk tahap awal. Karena siapa tahu Allah ridho pas dia beramal. Jangan karena ini akan membuat orang berkata begini, ya udahlah gue udah buruk, terlanjur buruk, ya udahlah neraka aja udah, pasrah udah. Tidak seperti itu. Kita tidak pernah tahu amal mana yang Allah ridhoi. Ada seorang kata baginda Nabi lagi halaqah, lagi majelis di Masjid Nabawi bersama para sahabat. Kata Rasulullah SAW, sahabatku kalau kau mau lihat penduduk surga, tunggu itu yang mau baru masuk dalam masjid. Pas dilihat, siapa sahabat ini? Hari kedua bilang lagi Rasulullah, kalau kalian mau lihat penduduk surga, tunggu sahabatku yang mau masuk ini. Kata sahabat, itu lagi orangnya. Sampai 3 hari orang ini masuk ke dalam masjid, Rasulullah selalu mengatakan dia penghuni surga, dia penghuni surga. Maka sahabat yang lain penasaran, bagaimana caranya saya harus tahu apa amalan dia. Maka dia datang kepadanya, wahai sahabat boleh nggak aku nginep di rumahmu? Kata sahabat ini boleh, dia nginep di rumahnya. Malam pertama dia nginep, dia lihat tahajudnya biasa. Dia lihat duhanya biasa, dia lihat ibadahnya biasa. Dia berpikir amalan apa yang membuat orang ini dinyatakan divonis sama Rasulullah masih di dunia, udah divonis sama Rasulullah penghuni surga. Amalan apa ya? Sedangkan kami ini yang luar biasa menurut mereka, amalannya mungkin lebih daripada orang ini, belum pernah divonis sama Rasulullah masuk surga. Sedangkan orang ini sudah divonis sama Rasulullah masuk surga sebagai penghuni surga. Maka dengan penasarannya dia bertanya kepada sahabat tadi, wahai sahabat, sebenarnya saya tuh punya rumah, saya tuh punya tempat tinggal, tapi saya tuh penasaran sehingga saya nginep di rumahmu. Apa yang membuat kau penasaran? Saya penasaran, 3 hari berturut-turut Rasulullah menyebutmu sebagai penghuni surga. Berarti engkau punya amalan khusus. Kata orang ini, wahai sahabatku, amalanku adalah apa yang kau lihat. Kau lihat saya sholat tepat waktu, itulah amalanku. Kau lihat saya sholat tahajud, itulah amalanku. Pasti ada amalanmu yang lain. Kata orang ini, apa ya? Oh ada satu amalanku yang mungkin tidak diketahui orang. Apa itu wahai sahabatku? Saya selalu berdoa kepada Allah sebelum tidur supaya Allah menghilangkan iri hati dalam hatiku. Supaya menghilangkan dalam hatiku perasaan iri dan perasaan lebih baik daripada orang lain. Kenapa? Rasulullah pernah bersabda, ada seorang daripada orang soleh di masa Nabi Isa alaihissalam. Ulama di masa Nabi Isa alaihissalam ini berjalan. Ketika dia berjalan ada preman yang melihatnya dari jauh. Kata preman ini, betapa busuknya diriku. Aku ingin gabung sama mereka, sama ulama ini. Dia gabung sama dia, ulama ini lihat dari belakang. Ada preman itu. Jangan nanti Allah laknat saya kalau saya jalan sama dia. Preman ini mengatakan kalau saya jalan sama dia saya dapat rahmat Allah. Tapi orang ini berjalan dengan kesombongannya sang ulama tadi. Tapi si preman ini jalan dengan rasa malunya kepada Allah. Apa yang terjadi? Allah mulai dari nol dua-duanya. Masya Allah. Yang preman ini diangkat derajatnya, yang ulama tadi dijatuhkan derajatnya. Karena merasa lebih baik daripada orang lain. Untuk itulah kita gak boleh seperti Jangan itu ya Ustaz pernah ya. kita mengandalkan amal kita. Kita masuk surga bukan karena amal, tapi rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Lalu untuk Allah. apa kita sholat? Ya memang begitulah.
kita sholat. Bukan karena ibadah kita masuk surga, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Masya ta'ala. Allah, jadi teruslah berbuat baik, insya Allah Allah akan tahu ibadah mana yang akan diridhoi sama Allah. Nggak tahu yang Subhanahu wa mana yang Ta'ala. diridhoi sama Masya Allah. Allah, teruslah berbuat baik jamaah yang ada di rumah. Ustadz Syam nanti setelah ini siap untuk ensiklopedia Islam? Iya, insya Allah. Siap ya, Masya Allah. Insya Allah. Ustadz Ahmad kan insya Allah siap untuk kita berdoa bersama-sama? Amin insya Allah. Masya Allah, baik jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.